Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda sekalian? Mudah-mudahan kita ada dalam keadaan sehat, dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Amin. Anda sekalian, untuk materi pembelajaran kedua, pertemuan kedua Pendidikan Kewarganegaraan kelas 10 masih melanjutkan tentang nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kita awali dari sistem nilai dalam Pancasila. Apa itu sistem? Sistem adalah sesuatu rangkaian yang saling berkaitan antara nilai yang satu dengan nilai yang lain. Kemudian sistem nilai, konsep atau gagasan yang menyeluruh mengenai sesuatu yang hidup dalam pemikiran seseorang atau sebagian besar anggota masyarakat tentang apa yang dipandang baik. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa sistem adalah keseluruhan gagasan, ide, konsep tentang sesuatu, dan konsep atau ide itu saling berkaitan, ingin diterapkan karena dipandang baik. Nah, oleh karena itu, dalam konteks bernegara, kita memiliki dasar negara, falsafah negara, yaitu Pancasila, yang memiliki nilai yang tertuang dalam sila-silanya. Sila ketuhanan, sila kemanusiaan, sila persatuan, sila kerakyatan, dan sila keadilan sosial. Selanjutnya, dari 5 nilai itu muncul dimensi, pandangan perspektif tentang nilai Pancasila, sehingga menjadi 3 tata nilai Pancasila, yaitu dimensi spiritual, dimensi kultural, dan dimensi institusional. Dimensi spiritual mengandung makna bahwa Pancasila mengandung nilai-nilai keimanan, ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan keseluruhan nilai dalam falsafah negara. Di dimensi ini menjelaskan bahwa Pancasila sebagai dasar negara, falsafah negara, tetap mengakui keimanan dan ketakwaan. Negara Indonesia yang didasari oleh Pancasila, masyarakatnya, bangsanya itu harus beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah dimensi kultural, mengandung makna bahwa Pancasila merupakan landasan falsafah negara, pandangan hidup bernegara, dan sebagai dasar negara. Selanjutnya ada dimensi institusional, mengandung makna bahwa Pancasila harus sebagai landasan utama untuk mencapai cita-cita, tujuan, dan penyelenggaraan pemerintahan negara. Apapun praktek pemerintahan itu harus didasarkan kepada Pancasila. Praktek penyelenggaraan negara itu harus didasarkan atas ketuhanan, harus memperhatikan nilai-nilai kemanusiaan, tidak boleh menciderai rasa persatuan, diutamakan musyawarah, dan harus berkeadilan. Anak-anak sekalian, ini adalah bahasan pokok kita kali ini, nilai-nilai Pancasila dalam penyelenggaraan pemerintahan negara. Nah, nilai
pokok dari sila pertama diantaranya adanya pengakuan bahwa Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi penyebab utama, menjadi penyebab pertama adanya negara ini. Jadi Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu berkehendak adanya negara ini, sebagaimana disampaikan oleh para pendiri negara kita dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45, atas berkat rahmat Allah. Kemudian didorong oleh keinginan yang luhur, sehingga terbentuklah negara kita, NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian menjamin penduduk untuk meluk agama, tidak memaksakan ajaran agama. Ateisme, komunisme, marxisme itu dilarang. Kemudian menjamin tumbuh berkembangnya toleransi antar umat beragama. Kemudian menghindarkan konflik. Kemudian ada sekalian, yang kedua adalah nilai kemanusiaan. Pertama, nilainya itu harus ada penempatan manusia sesuai dengan hakikatnya sebagai makhluk yang universal. Adalah nilai humanisme di sini. Kemudian menjunjung tinggi kemerdekaan sebagai hak segala bangsa. Selanjutnya yang ketiga, nilai persatuan. Di sini nilainya ada nasionalisme, patriotisme, tidak menonjolkan kekuasaan, keturunan, warna kulit, kemudian memiliki rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, anak-anak sekalian, adalah nilai kerakyatan. Di sini nilai kerakyatan pada intinya adalah demokrasi, musyawarah, kebersamaan. Demokrasinya tidak demokrasi dari barat atau dari timur, tetapi demokrasi yang bersumber dari nilai-nilai Pancasila yang digali dari masyarakat Indonesia. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Nilai keadilan ini utamanya adalah terciptanya kemakmuran, kekayaan negara itu dikelola oleh bangsa sendiri untuk kepentingan dan kemakmuran bangsa sendiri. Kemudian melindungi yang lemah agar dapat bekerja, berkreasi sesuai dengan bidang keahliannya. Anak-anak sekalian, demikian yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami. Syukran katsiran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.